Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Dr. Sudar MA dan Dr. Juli Julaiha Pulung MA yang mengampu mata kuliah studi hadis di Indonesia. Alhamdulillah, adapun video ini adalah salah satu memenuhi tugas kuliah atau tugas ujian akhir semester. Baiklah, akan saya coba memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami yang sangat kami hormati. Yang pertama adalah bagaimana disuruh untuk menemukan sebuah kitab hadis terdahulu di bawah tahun 1985 karya ulama Nusantara. Dan saya sendiri, Al-Fakir sendiri, memilih kitab hadis yang dikarang oleh seorang yang sangat tersohor ilmunya, masyhur namanya, harum nama dan keturunannya, yaitu Syekh Yasin Muhammad Yasin Al-Padani atau Padang. Hadis kitab karya ulama tersebut ialah kitab Al-Arba'in Al-Hadisan min Arba'ina Kitaban Arba'ina Syekhan. Pengarang kitab tersebut adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani. Kitab Arba'in yang pertama dan kedua diselesaikan pada tahun 1363. Jumlah hadis di dalam setiap kitab ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh 40 syekh dan diambil dari 40 kitab. Dan kitab Al-Arba'in yang ketiga dan keempat diselesaikan pada tahun 1364. Jumlah hadis dalam setiap kitab ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh 40 syekh yang diambil dari 40 kota. Yang harus kita pahami bahwa kitab hadis karya ulama Indonesia ini pertama dari segi penamaan kitab tersebut. Kitab ini berjumlah 88 halaman dengan memuat sebanyak 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan mengapa dinamakan dengan Al-Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban Arba'ina Syekhan, yang berarti 40 hadis dari 40 kitab karya 40 syekh. Yang kedua, teknik dan sistematika penulisan kitab ini. Karakteristik kitab ini adalah teknik penulisan kitab ini adalah meskipun Al-Padani berasal dari Indonesia dan sangat menguasai bahasa Indonesia, namun kitab ini disusun dengan menggunakan bahasa Arab. Karena memang Syekh Al-Padani ini orang yang sangat mahir, sangat dalam ilmunya, baik dari aspek kebahasaan, aspek lughah dan cabang-cabang atau disiplin ilmu yang lain. Maka kitab ini walaupun beliau orang Indonesia atau ulama Nusantara, namun kitabnya ditulis ke dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Penulisan kitab ini menggunakan bahasa Arab sebagai media. Penulisan kitab ini tentu bukan tanpa alasan Syekh Al-Padani menuliskan bahasa Arab. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa ditulis kitab ini dalam bentuk bahasa Arab? Pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Seperti kita ketahui dalam surah Yusuf, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Yang kedua, mengikuti ulama-ulama terdahulu yang menyusun kitab-kitab mereka berbahasa Arab. Dan ketiga, lahirnya kitab ini di tanah Arab dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tempat itu. Karena Syekh Al-Padani memang lama di Arab. Jadi kitab ini ingin menjawab konteksnya pada saat itu. Jadi saat itu memang masyarakat atau umat membutuhkan hal yang seperti ini. Lalu Syekh Al-Padani mengeluarkan kitab tadi dalam berbentuk bahasa Arab.
Sebelum menyajikan matan hadis, ini karakteristik kitab tersebut. Diawali dengan penyebutan nama kitab sebagai rujukan utama dan penulisannya. Selain itu, uraian silsilah sanad yang cukup panjang. Panjangnya uraian sanad ini sebab Al-Padani menjelaskannya tidak berangkat dari Imam Mukharrij sebagai pentadwin hadis, tetapi Imam Al-Padani memulai dari Al-Fadani sendiri. Di sini beliau memosisikan diri sebagai mukharrij, yaitu orang yang mengeluarkan hadis terakhir. Penjelasan seperti ini berbeda dengan para ulama yang lain yang terakhir. Penjelasan seperti ini berbeda dengan ulama yang lain, yaitu seperti menjelaskan jalan sanad hanya sampai Imam Mukharrij hadis. Tentu perbedaan ini seperti disebabkan karena kepakaran beliau dalam sanad hadis. Kita ketahui bersama Imam Syekh Muhammad Yasin Al-Padani dijuluki dengan Musnid Dunia. Karena secara teknis penulisan rantai sanad dari hadis pertama sampai dengan hadis terakhir tidak semuanya disatukan dalam satu paragraf. Rawi pertama sebagai periwayat langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Imam Mukharrij dipisahkan secara teknik penulisannya dengan murid-murid Imam hadis sampai pada periwayat terakhir, yaitu gurunya Al-Padani. Pemisahan seperti ini tentu begitu panjang dan untuk pemisahan tersebut. Begitu pula matan hadis disusun dalam satu paragraf sendiri, lalu paragraf berikutnya dijelaskan kualitas hadis, intinya dalam satu uraian. Maka oleh karena itu, hadis ini tadi ada kita dengar namanya adalah ada kata-kata arba'in. Ada kata-kata arba'in. Kenapa? Kenapa dinamakan dengan arba'in? Yaitu 40. Memang angka 40 ini sangat unik. Kita ketahui bersama bahwa pendahulu beliau atau pendahulu kita yaitu seorang ulama hadis, begitu juga seorang ulama fikih yaitu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yaitu Imam Nawawi juga mengumpulkan hadis yaitu Arba'in An-Nawawi. Nah, dari sinilah Syekh Al-Padani suka memberi nama 40, kata-kata 40. Nah, sampai 40 hadis disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama sudah saya sebutkan tadi. Alasan yang kedua, beliau mengutip Quran surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Musa mendapatkan Taurat sebagai pemberian dari Allah setelah 40 malam. Inilah salah satu alasan Syekh Al-Padani menamakan kitabnya dengan Al-Arba'un. Alasan yang lain adalah berdasarkan hadis Nabi yang beliau kutip, Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan yantafa'una biha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Siapa yang menghafal 40 hadis yang bermanfaat bagingannya sehingga Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama orang faqih dan alim. Hadis yang barusan Al-Fakir baca sering dikutip oleh ulama-ulama ketika mereka memberikan pengantar dalam kitab yang memuat 40 hadis. Misalnya Imam Nawawi dalam pengantar kitabnya dalam kitab Al-Arba'in fi Mabni Al-Islam wal Aqawaid Al-Ahkam. Sepertinya hadis ini menjadi spirit bagi para ulama-ulama termasuk Al-Padani dalam mengumpulkan 40 hadis tersebut. Adapun metode penyusunan kitab Al-Arba'una hadisan, dalam ilmu hadis selama ini dikenal ada kurang lebih 9 metode penyusunan kitab hadis, yaitu musannaf, musnad, sunan, jam'i, ajza, sahih, atrab, mustakhraj dan al-mustadrak. Seperti kita ketahui bersama, musannaf adalah istilah hadis. Musannaf adalah sebagai sebuah hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya terdapat hadis marfu, mauquf, maqtu' dan lain-lain. Kedua, musnad. Hadis yang dinamakan musnad apabila ia memasukkan semua hadis yang pernah ia terima dengan tanpa menerangkan derajat ataupun nyaring hadis-hadis tersebut. Kitab musnad berisi tentang hadis-hadis
kumpulan hadis baik itu hadis sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Ketiga, sunan. Keempat, jam'i. Kelima, ajza. Keenam, sahih. Ketujuh, al-atrab. Kedelapan, mustakhraj. Dan kesembilan, mustadrak. Lalu kita beralih kepada sumber dan materi hadis. Sumber materi hadis, misalnya sumber hadis. Satu, Sahih Al-Bukhari. Penyusun kitab Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, sebagaimana dijelaskan di belakang tadi bahwa Al-Padangi tidak tematik saat menyusun kitab ini. Beliau mengumpulkan sebanyak 40 hadis yang berkaitan dengan banyak hal untuk lebih jelas sumbernya. Ini yang akan kita jelaskan. Yang pertama tadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari pengarangnya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Isi atau materi hadis tersebut keutamaan aqid, bukti yang diberkahi seperti keutamaan kota Madinah dan keutamaan sholat di tempat itu. Kualitas hadis sahih. Yang kedua, kitab Sahih Muslim. Abu Al-Walid Muslim bin Hujjat Al-Qusairi An-Naisaburi, yaitu isi materinya adalah keutamaan persaudaraan sesama muslim, tidak saling menganiaya, saling menjaga, memenuhi kebutuhannya dan menutupi aibnya. Kualitas hadis sahih. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Penyusun kitabnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ashah Al-Sijistani Al-Adhi. Hadisnya, isi materinya adalah anjuran salat tasbih. Kualitas hadis hasan gharib. Yang keempat, Jami' At-Tirmizi. Pengarangnya adalah, penyusunnya adalah Abu Isa Al-Hafidh Muhammad bin Isa bin Saurah bin Al-Tirmizi. Isi materinya adalah memohon pertolongan kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Ketetapan Allah tidak bisa diubah oleh makhluk siapapun. Kualitas hadis sahih. Yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i. Abdul Karim bin Al-Hafidh Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i. Nah, mungkin hanya Al-Fakir bacakan 5 karena masih sangat banyak. Ada Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis hadis. Analisis hadis yang bisa kita perhatikan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Padangi tersebut adalah pada hadis yang ke-7 yang ke-8, Al-Padangi mengutip matan hadis sama dari kitab dan imam hadis yang sama pula, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Namun riwayat berbeda, meskipun matan hadis dan sumber yang sama, namun riwayat berbeda dan kualitas pun berbeda. Hadis ke-7, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi dengan sanad sahih, dan hadis ke-8 riwayat Muhammad bin Hasan dengan sanad aziz. Itulah alasan mengapa Al-Padangi mengutip seperti itu. B. Hadis lanjut. B. Hadis Bukit Aqik. Selain menampilkan pesan hadis, Al-Padangi juga memberikan syarah pada hadis-hadis tertentu saja yang dianggap perlu untuk dijelaskan secara singkat. Terkadang juga sangat panjang untuk menjelaskannya. Misalnya beliau menjelaskan Bukit Aqik pada hadis pertama yang diambil daripada Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan huwa wadi biqarib al-baqi bainahu wa baina Madinah arba'ata ayyam amyal. Bukit dekat Baqi, jarak antara bukit tersebut dengan Madinah 4 mil. Yang selanjutnya hadis laknat kepada Muawiyah. Adapun keterangan beliau yang cukup panjang saat mensyarah hadis yang ke-39. Menurut Al-Padangi, hadis ini harus dijelaskan maksudnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah umat. Al-Padangi dalam mensyarah hadis tersebut mengutip sebuah hadis, barang siapa yang dilaknat dan dicaci maki oleh Nabi Muhammad SAW atau mengutuknya, maka ia berhak memperoleh zakat, pahala dan rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah netralitas Al-Padangi. Hadis ke-23
tentang menghormati keluarga Nabi, dan hadis ke-30 tentang kisah Nabi memilih Ali bin Abi Thalib sebagai suami Fatimah, merupakan hadis yang sering dianggap sebagai hadis Syiah. Namun Al-Padani juga memberikan penjelasan yang cukup panjang ketika mensyarah hadis ke-39 tentang laknat Nabi Muhammad SAW kepada Muawiyah. Namun Al-Padani menjelaskan dengan mengutip pendapat Nawawi bahwa itu bukanlah laknat Nabi, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di sini nampak netralitas Al-Padani dalam menyelesaikan problem atau perdebatan panjang antara Sunni dan Syiah. Selanjutnya, kualitas kitab rujukan. Dari 40 hak kitab tersebut, 9 diantaranya adalah kitab yang sangat kita kenal kemuktabarannya. Kitab-kitab tersebut biasanya lebih dikenal dengan sebutan Kutubut Tis'ah. Selain itu, Al-Padani juga menggunakan pendapat para ulama sebelumnya dalam beberapa hal, seperti dalam mensyarah hadis maupun menilai kualitas hadis, baik sahih, hasan, dhaif, dan lain-lain sebagainya. Namun lebih banyak hadis yang beliau syarah dengan pendapatnya sendiri, dan kadang beliau tidak memberikan syarah apapun. Selanjutnya adalah kualitas pengetahuan Al-Padani. Kepakaran beliau dalam bidang sanad membuatnya digelari sebagai musnid dunia atau pemilik sanad terbanyak di dunia. Kebanyakan Syekh Yasin Al-Padani sebagai seorang muhaddis kontemporer didasari atas kriteria muhaddis menurut Abu Al-Layat Al-Khair Al-Abad. Selanjutnya adalah kita pindah kepada poin selanjutnya, yaitu dampak kitab Al-Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban Al-Arba'ina Syekhan. Dampak kitab tersebut, kitab Al-Arba'una Hadisan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Al-Padani rahimallahu ta'ala ini, kemudian kitab ini ditaklif oleh Abu Al-Faid Muhammad bin Yasin Al-Padani dan dicetak pertama di Jakarta, Indonesia pada tahun 1983 Masehi, dan cetakan kedua di Beirut, Dar Al-Basyair Al-Islamiyah pada tahun 1987. Kitab ini memberikan gambaran tentang perkembangan hadis di Indonesia pada abad ke-20 sehingga menjadi rujukan tersendiri dalam bidang-bidang hadis. Kitab ini memudahkan masyarakat, terutama pada saat itu, untuk mempelajari dan memahami hadis Nabi SAW. Lalu kitab ini memunculkan kitab-kitab hadis. Setelah munculnya kitab-kitab hadis karya Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Asingkili, perkembangan hadis di Nusantara memasuki masa vakum karena datangnya munculnya Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Asingkili itu antara abad 17, 18. Jadi seperti Abdul Asingkili, yaitu salah satu nenek moyang atau tempat Al-Fakir tinggal sendiri, yaitu di Singkil atau di Subul Salam. Beliau selain pakar di bidang Al-Quran, punya sebuah karangan yaitu Terjumanul Al-Mustafid yang sampai saat ini dikaji dimanapun di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan di Malaysia, di Brunei. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Asingkili sangat banyak juga kitab ini bidang hadis. Salah satunya adalah dia mensyarah hadis yang dikarang, yang disusun oleh Imam Nawawi, yaitu hadis Arba'in, disyarah oleh beliau. Juga Syekh Abdul Asingkili membuat hadis atau mensyarah hadis, menyusun hadis, yaitu hadis Qudsi. Maka oleh karena itu, setelah kehadiran Nuruddin Ar-Raniri Asingkili, hadis di Nusantara menjadi vakum. Mungkin salah satu faktor historinya adalah dengan maksudnya penjajahan, maksudnya bangsa Portugis, maksudnya Belanda, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika hadis telah vakum pada saat itu, lalu hadirlah ulama-ulama Nusantara kita seperti Mahmud At-Tirmisi, dan salah satunya adalah Syekh Muhammad Isa Al-Padani. Nah, beliau hadir dengan kitab fenomenalnya, salah satunya adalah yang kita kaji, yang sedang Al-Fakir bicarakan ini, yaitu Al-Bara'una Hadisan min Arba'ina Kitaban Arba'ina Syekhan. Yaitu kitab ini memberi kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan di Nusantara di bidang hadis. Lalu kitab ini banyak dikaji, terutama kitab ini dikaji
dalam kajian-kajian karya ilmiah, jurnal, tesis, bahkan disertasi di perguruan tinggi Islam di Indonesia dan baik di luar Indonesia atau di mancanegara. Kitab Arba'in ini adalah kitab yang banyak dikaji di dalam luar negeri mancanegara. Artinya dampak kitab ini terhadap masyarakat dan terhadap bangsa atau terhadap Indonesia sangat berharga, karena ini adalah salah satu kitab yang disusun atau dikarang oleh ulama kita sendiri, yaitu Syekh Muhammad Isa Al-Padawi. Lalu sekarang kita masuk kepada perkembangan kajian hadis dari masa ke masa. Yang pertama, abad ke-17 Masehi, di mana di Nusantara upaya revitalisasi ajaran Nabi SAW yang terkandung di dalamnya hadis sudah berlangsung sejak paruh kedua abad ke-17. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa munculnya Nuruddin Ar-Raniri, datangnya Abdul As-Singkili itu di abad ke-17. Seiring dengan masuknya gagasan pembaharuan yang menekankan pada Al-Quran dan hadis sebagaimana ajaran Islam, para ulama mengkaji hadis dari inspirasi dan wawasan mengenai cara memimpin masyarakat muslim menuju rekonstruksi sosial dan moral. Meskipun demikian, sampai pada masa abad-abad yang selanjutnya, hadis Indonesia masih kurang populer. Lalu beberapa karya tentang hadis pada abad ke-17 sampai dengan ke-18, yang antara lain adalah Bustan As-Salatin, seperti yang Al-Fakir katakan, ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri, Sarah Latif ala Arba'in hadis Imam Nawawi, dan Al-Mawa'id Al-Badi'ah ditulis oleh Abdul As-Singkili, Hasyiyah An-Nafahat ala Sarah Al-Walqat lil Mahalli ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan lain-lain. Jika dilihat dari beberapa karya hadis, mereka semua ulama-ulama yang hadir pada abad ke-17 Masehi. Lalu masuk kepada abad ke-19 Masehi sampai ke-20 Masehi. Pada abad ini, di antaranya itu pokok-pokok ilmu diraya hadis sudah hadir. Problematika hadis sebagai dasar pembinaan hukum Islam, sejarah dan pengantar ilmu hadis, koleksi hadis-hadis hukum ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi, ilmu mustalah hadis ditulis oleh Muhammad Yunus, ikhtisar mustalah hadis, hadis-hadis tentang peradilan agama ditulis oleh Fathur Rahman, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya abad ke-21 sampai dengan sekarang. Karya hadis pada abad ke-21 ini seperti studi kritik hadis, perdebatan sosio-historis, kontekstual, dan asbabul wurud ditulis oleh Said Agil Al-Munawar. Telaah Ma'ani Al-Hadis ditulis oleh Muhammad Syuhudi Ismail, salah satu profesor pakar hadis yang ada di Indonesia. Kritik hadis ditulis oleh Ali Mustafa Ya'qub, mantan Imam Istiqlal Jakarta. Pahala dan keutamaan haji pribadi Rasulullah, telaah kitab Tawdih Ad-Dalail fi Tarjamah Hadis Asy-Syama'il ditulis oleh Lutfi Fatullah, dan lain-lain sebagainya. Ini dari abad 21 sampai sekarang. Berbeda dengan pada masa-masa sekarang bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan. Kita ketahui sekarang perkembangan hadis sudah sangat signifikan dalam studi ilmu hadis. Jika kita melihat literatur hadis di Indonesia pada saat ini, ada beberapa pengkaji yang sudah mulai memahami hadis dengan beberapa metode pendekatan, seperti Said Agil Al-Munawar yang memahami hadis dengan pendekatan sosio-historis kontekstual, dan Bukhari Muhammad memahami hadis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, dan banyak lagi yang lainnya. Pengkaji hadis Indonesia yang menerapkan beberapa metode dan pendekatan dalam memahami ilmu hadis. Kajian hadis di era modern. Kajian mendalam terhadap sirah nabawiyah yang terjadi bagian yang sangat penting, sebab pemahaman terhadap sirah nabawiyah akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu. Munculnya sebuah hadis, kalau pendapat ini diterima, maka yang mendalami sejarah Rasulullah sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis. Maka oleh karena itu, perkembangan hadis sekarang itu lebih mencakup, apalagi sekarang sudah zaman digital. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita dapatkan melalui Maktabah Syamilah dan melalui yang dibuat atau disusun mu'jam-mu'jam
oleh ulama-ulama kita atau oleh orang-orang luar, bahkan sudah seperti orang barat mengkaji hadis ini. Sehingga kita untuk mencari sebuah hadis tidak sesulit zaman-zaman dulu. Nah, sekarang sudah leluasa di HP, di laptop, dimanapun di aplikasi sudah bisa kita dapatkan kutubut tis'ah, kutubus sittah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir adalah kontribusi saya dalam kajian hadis. Secara pribadi saya ini selain mahasiswa studi hadis Universitas UIN Sumatera Utara, juga saya di tempat saya tinggal di Aceh Singkil dan Kota Hulu Salam mengasuh atau tinggal di sebuah pondok pesantren, yaitu pesantren Ulumul Quran Mandatillah. Di pesantren itu kita juga mengajarkan hadis kepada santri. Kita mengajarkan hadis berbagai macam, baik kitab hadis, kitab seperti kitab Imam Nawawi Arba'in, 40 hadis pilihan. Lalu kita mengajarkan juga mustalahul hadis, yaitu ilmu-ilmu hadis. Kita memakai Nadham Baiquniyah. Nadham Baiquniyah itu yaitu yang ditulis oleh Imam Baiquni. Nadham ini sangat populer, hampir di seluruh pondok pesantren di Jawa, di Indonesia itu mengkaji Nadham ini. Sehingga santri kita berikan hafalan, kita berikan wajib menghafal bait tersebut. Jadi mereka nanti setiap asar atau setiap maghrib mereka memurajaah atau menghafal dan menyetorkan hafalan apa tersebut. Menyetorkan hafalan bait tersebut. Misalnya kita patokkan 1 hari 4 bait, 1 hari 4 bait, 1 hari 4 bait. Lalu setelah mereka hafal, kita suruh mereka sering murajaah. Nah, setelah mereka para santri sudah menyetor semua kepada asatisnya, kepada ustadznya, lalu kita ajarkan mereka pemahaman atau syarah daripada bait tersebut. Karena dalam Nadham Baiquniyah tersebut ada hadis yang mengatakan apa itu sahih, mata salah sanaduhu, misalnya apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu hadis masyhur, apa itu hadis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita jelaskan. Setelah nanti mereka paham, baru kita masuk ulumul hadis yang lebih tinggi, seperti kitab Taisil Mustalah Hadis karangan Dr. Muhammad Tohan. Oleh karena itu, kontribusi saya dalam bidang hadis, terutama untuk santri, ya saya mengajar, memberikan pemahaman ilmu hadis dan pemahaman syarah hadis. Yang biasa kitab saya gunakan adalah 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun untuk masyarakat, saya pribadi Al-Fakir ada mengasuh pengajian fikih seminggu 2 kali bersama masyarakat di masjid. Kita mengajar kalau kitab fikih adalah kitab I'anatul Talibin. Nah, di samping itu juga kita selingi dengan kitab hadis, yaitu kita pakai kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar As-Saqalani. Kenapa kita menggunakan kitab itu? Masyarakat yang telah belajar fikih, lalu mereka telah memahami hukum, lalu kita tawarkan kitab Bulughul Maram, lalu mereka akan mengerti. Misalnya kita belajar fikih bab taharah. Kalau dalam kitab fikih I'anah itu pertama kita pelajari adalah kitab taharah tentang air mutlak, apa itu air mutlak, air mustahmal, bahkan air mutanajis. Lalu setelah itu kita berikan hadisnya. Ini hadisnya tentang air, ini hadisnya tentang najis, ini hadisnya tentang berwudu. Nah, itu ada dalam kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Oleh karena itu, masyarakat kita berikan education, selain dia kita berikan pemahaman hukum, lalu kita berikan dia pemahaman hadis, sehingga masyarakat paham ibadahnya, paham dalilnya. Nah, mereka beribadah dengan sangat nyaman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, itulah kontribusi saya yang jujur masih sangat minim, namun itulah yang telah saya lakukan sudah hampir 2 tahun bahkan 3 tahun. Maka oleh karena itu demikianlah pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru kami, dosen kami, Dr. Sulidal MA dan Dr. Julu Julaiha Pulungan MA. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat kepada Al-Fakir sendiri dan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.